Assalamualaikum guys. Kali ini kita bahas ini ya guys ya. Di perangkat kita, di HP, di handphone kita, di ponsel kita guys. Ada yang sebagian tahu dan ada sebagian yang nggak tahu gitu guys. Kalau kita ada yang penting-penting di aplikasi-aplikasi kita, seperti foto di perangkat kita kan guys, ada m-banking di situ, privasi kita guys, ada apalah privasi kita yang penting di dalamnya. Sebetulnya ini udah lama ya kan guys, cuma kan kita ulang lagi nih. Mana tahu ada yang belum tahu gitu guys ya. Di perangkat kita ini kan ada namanya dia sembunyikan aplikasi guys. Bisa kita kunci aplikasi dan bisa kita sembunyikan aplikasi seperti kita privasi kita guys, seperti foto pribadi kita itu kan sama keluarga atau sama siapa gitu kan guys. Bisa kita kunci aplikasinya supaya kita misalnya perangkat kita terletak di mana, nanti orang lain atau siapa yang bukan yang dekat atau macam mana gitu guys, kita buka handphone kita kan dia mana tahu handphone kita itu, ponsel kita nggak dikunci, cuma entah ada privasi kita di dalam itu kan, nggak sembarangan, nggak ada terbuka gitu guys ya. Jadi gini guys, buka pengaturan nanti cari itu guys, cari namanya sandi dan biometrik, yang guys ya. Baru nanti di situ ada apa guys, kunci aplikasi. Kita klik aja kunci aplikasi itu, kunci aplikasi ya kan guys. Baru kita pilih aplikasi-aplikasi yang mana yang menurut privasi kita itu. Jadi aplikasi-aplikasi mana yang mungkin foto, entah ada banking kamu di situ kan, atau ada berangkas atau pribadi yang lain yang nggak harus diketahui orang lain gitu guys ya. Jadi tadi buka pengaturan, klik sandi dan biometrik di situ guys, baru cari ada kunci aplikasi. Di situ kita kita aktifkan aja kunci aplikasi mana yang kita pilih. Baru di situ kan ada di bawahnya itu guys, di bawahnya itu ada sembunyikan aplikasi. Jadi udah disembunyikan aplikasi gitu, kita bikin kode kita sendiri melalui kode akses itu. Biasanya itu contohnya misalnya pagar, silakan mau pagar atau 123 contoh guys ya, pagar 123 pagar. Jadi kalau udah gitu kan nggak ada di beranda layar apanya guys, menu yang kita, aplikasi yang kita tadi guys ya, kita kunci tadi. Jadi cara melihatnya atau membukanya lagi, ini aja guys, cari gambar telepon atau dial gitu guys ya. Gambar telepon atau dial, kita tekan aja kode akses tadi guys, pagar, contohnya di pagar 123. Itu kan nampak ya. Di situ kita mau nonaktifkan bisa juga. Itu guys. Jadi menurut saya itu sekarang perangkat kita harus tahu, jangan kita menggunakan perangkat ponsel kita hanya untuk WhatsAppan atau foto atau main game atau sosial media atau apa segala macam. Tapi kita tahu fungsi-fungsi perangkat yang di dalam itu, aplikasi-aplikasi apa aja yang di dalam perangkat kita kan gitu. Itu banyak yang kita gunakan sebetulnya kalau kita tahu. Itu tadi untuk sembunyikan aplikasi atau kunci aplikasi ya guys ya. Yang kedua, ada juga di perangkat kita yang banyak yang nggak tahu. Memang sebagian ada juga yang tahu, cuma ada juga fitur-fitur di perangkat kita yang banyak yang nggak orang tahu gitu guys. Oke, macam ini guys. Kalau untuk kita memang ya nggak signifikan, cuma kan bisa mengurangi kayak macam lag atau nggak semut HP ponsel kita kan. Di situ ada namanya opsi developer atau opsi pengembang guys. Jadi kita buka pengaturan, kita kalau yang mengaktifkan opsi pengembang atau developer guys, buka pengaturan. Di situ ada cari tentang ponsel, baru nanti di situ ada cari namanya karnel. Karnel udah tekan, klik aja
kernel di situ. Baru di situ nanti di atasnya ada pita dasar. Nah, pita dasar itu kita klik 3 kali. Nah, nanti di situ ada 3 kali Anda sudah menjadi opsi pengembang atau developer. Nah, baru kita balikkan lagi. Baru itu kan nanti ada setelan tambahan guys. Setelan tambahan itu kan, setelan tambahan itu nanti di situ kita udah muncul apa itu opsi developernya. Nah, atau opsi pengembang guys. Jadi di situ opsi pengembang ini banyak kegunaannya guys. Nah, di opsi pengembang itu memang sebagian yang tahu ya kan. Cuma ini kan kita ulang lagi, malah tahu yang mereka di sana yang belum tahu gitu guys. Jadi udah dibuka opsi pengembangnya. Jadi kita kalau untuk kita transisi kita menggunakan HP guys, menggunakan HP kayak HP kita kok terasa nge-lag atau berat gitu atau nge-lag gitu. Jadi kita tadi guys udah buka opsi pengembang. Di situ ada cari guys, ada skala animasi. Skala animasi bawaannya itu kan 1x1, ada 3 itu transisi skala animasi itu, ada 1x1 atau apa. Kita rubah di situ dia skala animasinya 0,5 guys, 0,5 kita rubah 0,5. Jadi dia lebih, ponsel kita lebih cepat atau lebih smooth gitu, nggak nge-lag gitu. Itu untuk skala animasi supaya ponsel kita cepat gitu kan. Yang kedua, kalau untuk dia di segi grafis atau yang hobi main game, segi grafis atau apa kan. Nah, di situ ada driver game. Memang nggak semua perangkat ada driver game ya. Cuma ini kebetulan pas ada driver game. Mana tahu kamu ada perangkat kamu ada di situ driver game. Driver game di situ kita aktifkan mana yang kita pilih. Untuk apa, misalnya kita menggunakan game apa di situ driver grafis gitu guys, itu lebih grafisnya lebih nyata, lebih hidup, lebih semut. Itu untuk apa namanya driver grafis gitu guys. Yang ketiga itu guys, kalau untuk kita lebih apalagi guys ya, lebih cepat, lebih bisa digunakan untuk apa, main game nggak selain driver grafis itu untuk layar itu kan, untuk supaya lebih apa, lebih nyata aja layarnya, lebih apa gitu kan. Tapi kalau untuk meningkatkan kecepatan di situ ada apa namanya guys, debug level. Di debug level itu guys, cari di opsi kembang itu ada debug level. Debug level itu artinya gini guys, di situ kan ada yang non aktif 64 256 1M di situ. Nah, kalau untuk kita guys untuk mencepat handphone, di situ 64 atau nonaktifkan. Nah, itu kita ponsel kita lebih cepat, lebih smooth. Cuma di situ dia kekurangannya untuk kita yang hobi-hobi kita mutar musik di perangkat kita itu suaranya agak nggak bagus gitu kan, nggak bersih. Nah, tapi kalau yang untuk kita hobi kita menggunakan musik atau lagu-lagu di perangkat kita, pilih aja di situ debug level yang 256 atau 1M itu lebih bersih. Nah, itu terserah kamu mana yang kamu pilih, kegunaan kamu yang mana. Jadi gitu guys. Jadi perangkat kita bukan hanya untuk sekedar untuk kita buka WhatsApp atau foto atau yang lainnya, cuma banyak fungsi-fungsinya di perangkat kita. Aplikasi-aplikasi itu di dalamnya itu nggak harus ada aplikasi pihak ketiga. Mungkin dulu masih bisa kita ngandalkan pihak-pihak ketiga. Sekarang perangkat HP ini kita udah ada di fitur di dalamnya yang kita butuhkan. Itu saja guys dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.